Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufi Farifki, nomor induk mahasiswa 19052046. Di sini saya akan membahas materi tentang pendidikan Pancasila dan fungsi Pancasila dalam bidang studi teknologi informasi pembelajaran. Saya akan membahas materi tentang kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila. Baiklah, sebelum kita masuk kepada kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila, terlebih dahulu kita harus tahu apakah itu Pancasila. Pancasila merupakan suatu dasar negara Indonesia, yang mana Pancasila mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya itu, Pancasila juga disebut sebagai ideologi bangsa Indonesia, yang berarti Pancasila merupakan suatu pedoman kita sebagai warga negara Indonesia dalam berperilaku. Pancasila memiliki dua makna. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu fondasi atau falsafah negara Indonesia. Pancasila juga mengatur sistem ketatanegaraan dan menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Sementara itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang artinya Pancasila merupakan suatu pedoman dalam bersikap atau bertingkah laku. Yang artinya, semua tindakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Diambil pada rapat BPUPKI yang dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang pada mulanya, rapat ini dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dengan pembahasan yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar dari negara Indonesia Merdeka, yang mana dinamakan sebagai Pancasila. Gagasan yang dilakukan dalam pidato tersebut yang berbunyi, sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Setelah pidato tersebut, lalu BPUPKI membentuk suatu panitia kecil yang mana bertugas untuk merumuskan serta menyusun UUD 1945 melalui pedoman pada pidato yang dilakukan oleh Bung Karno tersebut. Panitia kecil itu dinamakan sebagai Panitia 9 yang beranggotakan 8 orang, yang mana anggota tersebut adalah Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusumo, Abdul Kahar Muzakir, Agus Subadjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Anggota tersebut ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, berdasarkan pidato yang diucapkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Saat melalui proses yang cukup panjang, akhirnya rumusan Pancasila tersebut selesai, yang dirumuskan untuk kemudian harinya, yang dicantum ke dalam UUD 1945. Lalu disahkan dan dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI. Pancasila yang awalnya dari Piagam Jakarta yang kemudian menjadi UUD 1945. Perubahan yang dilakukan oleh Piagam Jakarta tersebut terdapat pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang lalu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada kedudukan dan fungsi Pancasila. Terlebih dahulu, kita akan membahas tentang kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan suatu tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini
mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Yang maksudnya adalah Pancasila mengikat dan memaksa segala sesuatu yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum negara Republik Indonesia agar setia melaksanakan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Jadi, semua warga negara Indonesia harus menyelenggarakan negara serta segala macam peraturan perundang-undangan yang ada harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Dengan demikianlah yang dijelaskan bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang mempunyai fungsi pokok yaitu sebagai ideologi negara Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk kepada fungsi serta peranan dari Pancasila. Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat vital, di mana Pancasila berperan sebagai dasar negara Indonesia, serta sebagai pandangan hidup bangsa atau ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti penting bahwa Pancasila berfungsi dan berperan menjadi dasar dari tata cara penyelenggaraan. Sedangkan maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang artinya Pancasila berfungsi dan berperan sebagai pedoman, sekaligus sebagai landasan manusia dalam berperilaku, yang gunanya untuk mencapai arah dan cita-cita bangsa Indonesia. Di sini ada 7 fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang artinya agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentunya memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak bangsa Indonesia ada atau tepatnya sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi sebagai hal yang memberikan corak khas kepada bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dan yang membedakan bangsa kita dengan bangsa negara lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana panitia tersebut adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Sehingga Pancasila merupakan hasil dari suara rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Tentunya, Pancasila memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakatnya yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, Pancasila berarti sebagai konsekuensi yang diterapkan dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni. Dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai moral pembangunan Pancasila yang dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, serta tujuan dari pembangunan. Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang artinya semua hukum yang disusun dan diberlakukan di Indonesia berlandaskan atas Pancasila. Sebagaimana perjanjian luhur, Pancasila yang dibuat oleh masyarakat Indonesia adalah perjanjian yang mewakili suara rakyat.
Pancasila juga mencerminkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia agar menjadi negara yang adil dan sejahtera. Sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dipandang sebagai norma yang mengatur masyarakat. Pancasila juga merupakan moral pembangunan yang menjadikan pembangunan yang dilakukan harus mengacu kepada Pancasila. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang kedudukan serta fungsi Pancasila. Dapat kita simpulkan bahwa kedudukan dan fungsi Pancasila tersebut sangatlah penting bagi bangsa Indonesia, yang mana Pancasila tersebut dijadikan sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia. Ideologi tersebut dijadikan sebagai cita-cita serta tujuan bangsa Indonesia untuk menjadikan masyarakatnya yang adil dan makmur.